Cerita ini sebenarnya pengalaman pribadi seorang member sebuah platform media sosial dengan akun XSS yang dimana menceritakan pengalaman misteri saat melewati kawasan Kabupaten Batang, tepatnya di Kecamatan Limpung. Begini ceritanya, langsung saja. Jadi, pada akhir 2016, saya bersama saudara dan dua teman saya mau liburan ke Jogja. Singkat cerita, ketika perjalanan pulang, kita mulai dari arah Magelang karena mampir dulu ke rumah budenya teman saya di Magelang. Sekitar habis Isya, kita OTW pulang ke Jakarta. Di sini, saya dan lainnya sepakat ingin melewati jalur Pantura karena jalur selatan yang tembus jalur tengah tergolong sempit dan jalannya banyak yang rusak. Jadi setelah kita nanya ke Google Maps, diarahinlah kita menuju Pantura, yaitu via Limpung yang tembusnya jalan Pantura Batang. Nah, disinilah awal mulanya kejadian aneh itu dimulai. Jadi sekitar jam 10 malam, saya sudah memasuki kawasan arah Limpung. Saya lupa nama jalannya, karena kondisi saat itu malam dan gelap sekali. Pelang arah pun jarang saya lihat. Saya hanya melewati jalanan yang diperintahkan oleh Maps. Lama-kelamaan, saya pun merasa gak enak karena suasana jalannya sangatlah sepi dan naik turun serta kelok-kelok. Pemukiman warga pun jarang, hanya terlihat satu atau dua rumah, terus hutan lagi. Begitu terus sampai, saya rasa 1,5 jam saya lewat ini, jalan cuma begitu-begitu saja. Udah gitu, gak ada barengannya pula. Mobil kita cuma mobil satu saja. Pernah berpapasan dengan motor itu pun cuma 2 atau 3 kali dengan arah yang berlawanan. Penerangan pun kalau ada rumah saja, selebihnya dari cahaya lampu mobil kita. Setelah kejanggalan saya itu, saya lalu diarahkan oleh Maps untuk masuk ke arah gang atau gapura. Terlihatnya seperti pertigaan, tetapi padahal itu gapura yang kanan kirinya pohon-pohon dan gak ada rumah sama sekali. Ya udah, saya ikutin saja. Saya belok kanan, masuk jalan itu. Di Maps terlihat jalannya lumayan besar dan ternyata hanya muat satu mobil. Dan dua teman saya di belakang sedang tidur, sedangkan saudara saya juga tidur dan saya bangunin. Karena niatnya dia tidur duluan buat ngegantiin saya nyupir nanti. Karena perasaan saya gak enak, jadi saya bangunkan. Setelah 500 meter saya masuk, bingunglah saya dan saudara saya, apalagi dia baru bangun tidur. Ternyata kita sudah berada di tengah-tengah hutan yang gelap. Gak ada penerangan dan pohon-pohon gak terlalu banyak, tapi rapat-rapat. Tetapi terlihat jalanan tanah yang sering dilewati motor atau mobil. Saya ikutin Mapsnya, belok kanan, belok kiri, kanan terus, kiri terus. Ternyata pas saya tatap-tatapan muka sama saudara saya sendiri, kita berpikiran yang sama bahwa kita dari tadi hanya muter-muter di jalan yang sama. Saya lihat jam 23 lebih 43 menit. Dengan memberanikan diri, akhirnya kita bukalah kaca depan, kanan dan kiri mobil supaya saya bisa memperjelas jalan dan keadaan sekitar. Gak lama, saya habis buka jendela, terlihatlah 3 orang anak kecil sedang bermain sepeda. Raut wajah mereka sangat senang sekali, ketawa-ketawa sambil bercanda. Yang berdua naik satu sepeda dengan satu dibonceng, dan yang satunya naik sepeda sendiri. Sampai kita berdua bingung, di tengah malam begini kok masih ada anak kecil bermain ya. Bre, kamu lihat gak tuh di depan sebelah kanan? Ada 3 anak kecil naik sepeda. Yang berdua boncengan terus yang satu sendiri loh.
Iya bre, itu kan lagi pada bercanda. Iya bre, bener nggak sih? Iya kali jam segini masih ada bocah main di tengah hutan gini. Siapa tahu disuruh maknya beli obat nyamuk kali bre ya. Hahaha, sahabat saudara saya sambil menghilangkan keheningan ini. Bercanda aja lu bre, serius nih. Ya udahlah kita jalan aja, jangan diliatin. Gak nyerah, akhirnya saya jalan terus mengikuti jalan yang ada. Saya tidak mengikuti maps karena error. Jadi jalannya cuma ngarahin kotak gitu, muter-muter saja jadinya. Akhirnya terlihat dari jauh ada lampu yang gak begitu terang. Setelah saya sampai penerangan tersebut ada pos ronda. Ternyata dan jalan pun sudah diaspal, tetapi terkesan sudah lama sekali. Ada dua orang yang sedang main catur dan yang satu sedang berdiri di dekat gantongan kayu. Saudara saya pun nanya ke orang yang berdiri, "Mas, maaf, mau nanya, apa ini bisa tembus jalan Pantura ya?" Terus masnya jawab, "Maaf mas, mau nanya apakah ini bisa tembus jalan Pantura?" Orang itu berdiri dan masih berdiri. Terus saudara saya melanjutkan, "Mas, mohon maaf, mau nanya apa ini bisa tembus jalan Pantura atau enggak?" Orang yang ditanya hanya terdiam. Orang itu tetap tidak berkata apa-apa sampai saudara saya mengulangi ketiga kalinya. Saya pun jadi curiga dan rada aneh. Pas saya dan saudara saya analisa, ternyata wajah mereka semua itu datar, pucat dan tatapannya kosong. Yang berdua pun main catur juga hanya bermain berdua tanpa bersuara. Kita berdua pun sudah mulai ketakutan dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Sekitar 100 meter, jalan dengan kanan kiri masih kebun dan jarang rumah. Saudara saya pun bertanya, "Bro, kamu dengar suara gamelan nggak?" Saya pun jawab, "Iya, iya saya dengar. Musik kelenengan kan, musik Jawa kan?" Saudara saya lalu bertanya lagi, "Suaranya kayak di habis belokan depan bre kayaknya." "Iya bre, ada orang perhatian di sana," kataku. Akhirnya kita menuju ke arah suara sana dan belok kanan mengikuti jalan. Dan apa yang kita temukan? Kami berdua melihat rumah dan tanah lapangan yang ada tenda hajatannya, plus kursi-kursi tamunya. Ada sound-sound juga dan ada gamelannya juga. Tapi kita tidak menemukan satu orang pun di sana. Kita hanya dengar musik kelenengan itu. Kira-kira kayak ginilah tendanya. Beda dia di tengah-tengah itu banyak kursi. Tambah yang model besi itu, bukan plastik. Bentar bre, buka pintunya. Bentar bre, buka kunci pintunya. Saya mau tanya orang sekitar dulu. Saya jawab, "Udah bre, gak usah. Perasaan saya gak enak. Masa habis hajatan atau mau ajan gini gak ada orang sama sekali, terus cuma musiknya doang. Dah gitu musiknya bikin merinding lagi. Dah kita putar balik aja ke arah jalan raya tadi," kata saudara saya. "Ya udah bro, sip lah." Tak menunggu lama, saya pun langsung banting setir untuk muter. Ada spare tanah sedikit luas untuk muter mobil, tapi meski berkali-kali juga maju mundurnya. Saya pun langsung melewati jalan yang tadi kita lewati. Saya dan saudara saya sudah mulai panik. Kita pun berdua sepakat untuk tidak membangunkan dua teman kami karena mereka penakut. Jadinya saya biarkan daripada bikin suasana tambah panik. Jujur, saudara saya ini termasuk orang yang bisa melihat makhluk gaib. Makanya dia terlihat sedikit panik saja di suasana seperti ini. Saya pun juga sebenarnya kalau untuk bisa melihat, tapi gak terlalu sering diperlihatkan. Tapi saya bisa merasakan kalau ada makhluk tak kasat mata ada di sekitaran saya. Gak lama kita ketemu pos ronda tadi,
tapi tinggal 2 orang saja yang lagi main catur. Yang orang berdiri tadi sudah tak ada di tempat. Saya pun dengan sopan permisi sambil mengklakson sekali lagi pas melewati pos. Tapi ya, mereka masih tetap saja asyik bermain catur dengan ekspresi dan posisi yang sama. Lalu kembalilah kita ke tempat disasarin maps tadi, yaitu jalanan hutan lagi. Dan anak kecil yang tadi kita lihat itu sudah tidak ada di tempat. Tetap melaju terus, mobil saya bawa, dan seketika saya tancap gas agak cepat. Saudara saya pun berteriak, "Bre, awas bre, ada orang!" Saya pun seketika langsung mengerem mendadak. Ternyata di depan kita ada nenek-nenek dengan rambut yang diikat, sedang jalan dan memegang tongkat sebagai tumpuannya. Kita cuma melihat belakangnya saja, karena kita di belakang dia. Saya langsung diam sejenak karena shock sambil doa. Posisi saya sudah panik sekali soalnya saya berpikir ini pasti tak beres dari awal kita masuk gang tadi. Saya pengen buru-buru sampai jalan raya tadi. Kita pun langsung melanjutkan melewati nenek ini pelan-pelan sambil permisi. "Nyuwun sewu mbah." "Permisi mbah," maksudnya. Dan neneknya ternyata menjawab, "Njeh nang." Nang itu panggilan untuk anak-anak laki ya. Setelah melewati nenek itu, saya langsung tancap gas lagi sambil berdoa supaya cepat-cepat sampai jalan raya. Tapi apa daya, saya dan saudara saya merasa kita masih di dalam hutan. Gak sampai-sampai buat ke jalan raya tadi, saya dan saudara saya tak habis pikir. Tadi anak kecil main, sekarang nenek-nenek jalan di malam-malam buta begini. Akhirnya, kita berdua sama-sama sadar dan saudara saya teriak ke saya, "Oh iya bre, lihat jam, lihat jam, cepat." "Iya ya," jawab saya sambil melihat jam tangan di sebelah kiri. Dan ternyata sekarang jam 23.45. Saya lihat maps. Saya juga masih muter-muter cari jalan. Dan saya pastikan jamnya di handphone saya dan jamnya di handphone saya sama, baru pukul 23.45. Saudara pun teriak ke saya, "Tuh kan, bre, bener. Kita masuk ke dimensi lain ini tadi. Udah saya duga kan, aneh-aneh banget dari tadi," teriak dia sambil menghela napas panjang. Saya pun menyeletuk, "Iya bre, terus kita gimana ini? Belum nemu jalan raya," saut saya sambil sedikit panik dan jengkel. "Itu, depan jalan raya bre," sambil nunjuk ke arah depan. Saya pun berkata, "Oh iya, alhamdulillah akhirnya ketemu juga," teriak saya sambil berdoa dan tak lupa ucap syukur karena sudah diberi petunjuk. Dan sekitar setengah satu, kita sampai di daerah Batang juga dan sudah tembus Pantura. Saya pun langsung rehat sebentar di pom bensin, cuci muka dan nenangin diri dulu setelah kejadian tadi. Baru deh 2 teman saya bangun dan mereka pun tidak merasakan hal apa-apa. Saya tunda untuk cerita ke mereka dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Sekitar jam 10 pagi kita sudah sampai di rumah dengan selamat. Alhamdulillah. Sampai saat ini saya masih penasaran dengan tempat sana. Saya pun berniatan jika suatu saat saya pergi dan lewat sana di siang hari, saya mau ke daerah sana lagi untuk mencari tahu. Tetapi saya cerita sama bapak saya, katanya itu dulu banyak banget yang jualan durian langsung jatuh dari pohon dan harganya murah-murah sekali. Padahal pada saat kejadian kemarin saya tak melihat ada pohon durian atau bilik-bilik jualan durian. Selesai. Itulah tadi sebuah cerita dari seorang ya yang tak tahu siapa nama atau inisialnya. Ini tentang perjalanan melewati kawasan Kabupaten Batang. Dan memang ngeri sekali ya kalau kita
berada dalam keadaan seperti ini. Bayangkan, cuman 2 orang di mobil, nggak ada barengannya, tersesat ke dimensi lain, diputar-puturin, ditunjukin ada penampakan para hantu yang sedang main catur ya. Ternyata di sana suka main catur juga ya. Dan juga ada dua atau beberapa bocah main sepeda malam-malam. Aneh sih. Kalau orang normal ya nggak mungkin ya guys kayak gitu. Dan juga terakhir ada nenek-nenek. Sayangnya mereka ini nggak mau melihat wajahnya seperti apa. Oke guys, itu saja cerita pendek kali ini. Terima kasih karena telah menonton. Dukung terus channel saya ini dengan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya guys. Malam Hitam semakin horor, semakin takut, tapi semakin penasaran. Salam horor, ciao.